Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari sekalian, jumpa lagi dengan saya Pendeta Ampilas MP Aritonang. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Nas Alkitab yang ditetapkan menurut almanak gereja kita tertulis dalam Mazmur 115 ayat 14. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Tema, Tuhan memberi pertambahan kepada kamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, mungkin ada di antara kita yang setuju dengan pernyataan ini. Lebih baik bertambah daripada berkurang. Kenapa? Ya, kalau bertambah berarti semakin banyak. Sebaliknya kalau berkurang berarti semakin sedikit. Misalnya, uang atau harta. Kalau uang atau harta kita bertambah, maka uang atau harta kita akan semakin banyak. Kita bisa bertambah kaya dan bertambah senang. Tetapi kalau uang atau harta kita berkurang, maka uang atau harta kita akan semakin sedikit. Kita bisa semakin miskin dan semakin susah. Begitu pula dalam persekutuan orang Kristen di gereja. Kalau bertambah banyak orang yang ikut melayani Tuhan di gereja, maka akan semakin banyak pelayanan yang berkembang dan semakin maju. Tetapi sebaliknya, kalau semakin berkurang orang yang rela melayani Tuhan di gereja, maka akan semakin sedikit pelayanan yang ada di gereja dan semakin mundur. Begitu pula kalau terjadi pertambahan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan gereja, maka akan terjadi juga pertambahan pelayanan yang bertransformasi dengan kebutuhan jemaat. Sama seperti bola salju dari gunung es yang tinggi, ketika menggelinding turun akan semakin bertambah besar dan kuat, sehingga mampu menerjang dan mengatasi hambatan-hambatan yang dilaluinya. Seperti itulah pertambahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Pasti memberikan kekuatan yang besar bagi kita untuk mengatasi berbagai hambatan yang menghadang kemajuan dan kebaikan kita di masa depan. Apalagi pertambahan itu diberikan Tuhan kepada kita, maka semuanya pasti menjadi berkat bagi kita. Demikianlah dalam nas renungan kita ini, pemazmur mengajar dan mengajak semua orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar, untuk tetap percaya kepada Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Awalnya, pemazmur menyebut kaum Israel sebagai umat pilihan Tuhan untuk percaya dan menerima berkat Tuhan. Kemudian pemazmur menyebut kaum Harun atau kaum Lewi sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan untuk melayani di bait sucinya. Kepada mereka pun diajar dan diajak untuk tetap percaya kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Akhirnya, ajaran dan ajakan pemazmur berlaku juga bagi semua orang yang takut akan Tuhan untuk tetap percaya dan menerima berkat-Nya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan berkat Tuhan itu? Ya, menurut pemazmur berkat Tuhan itu adalah pertambahan yang baik dan yang kita butuhkan. Pertambahan yang dimaksud dalam bahasa Ibrani adalah yasaf, yaitu pertambahan yang bersifat umum, baik dalam hal kebutuhan jasmani maupun dalam kebutuhan rohani, baik yang dapat menambahkan hasil pekerjaan kita maupun yang dapat menambahkan anak dan keturunan kita. Yasaf itu dapat juga menambahkan sukacita kita dan kemampuan kita untuk hidup di dalam Tuhan. Bahkan di dalam penderitaan dan pencobaan pun berkat Tuhan semakin bertambah-tambah untuk kita, sehingga kita dikuatkan untuk mengatasi semuanya itu. Paling tidak, kita akan semakin bertekun dan semakin dekat kepada Tuhan. Pertambahan akan terus terjadi dan tidak akan berkesudahan. Sebab Tuhan sendiri yang memberi pertambahan. Bahkan ketika kita masih mengalami kekurangan dalam kebutuhan jasmani kita. Ingatlah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena itulah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, janganlah berkurang semangat kita untuk berjubilate, bersorak-sorai di hadapan Tuhan bersama seluruh bumi. Bahkan semangat kita harus semakin bertambah-tambah, karena Tuhan telah memberi pertambahan kepada kita. Tuhan memberi pertambahan usia kepada kita di tahun ini. Tuhan memberi pertambahan keluarga dan keturunan melalui perkawinan dan kehidupan rumah tangga. Tuhan memberi pertambahan rejeki atas pekerjaan kita yang baik, apapun usaha, perusahaan, atau instansi tempat kita bekerja. Siapapun yang menjadi pemimpin kita di tempat kita bekerja, siapapun yang menjadi pemimpin kita dalam hidup bernegara, dan siapapun yang menjadi pemimpin kita di dalam hidup bergereja, Tuhan tetap menjadi gembala yang baik bagi kita dan yang tidak akan membiarkan kita kekurangan. Amin. Kita berdoa.
Ya Tuhan Allah yang maha besar dan yang maha kuasa, di dalam kasih dan segala karyanya yang besar, kami bersyukur dan mengagungkan Engkau di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Engkau tidak membiarkan kami hidup dalam kekurangan, tetapi sebaliknya Engkau selalu memberi pertambahan kepada kami, bahkan sampai kepada anak cucu kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya bersama dengan saya, Pendeta Ampilas MP Aritonang. Shalom.